الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على نعمه الكاملة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الأوصاف الكاملة، وعلى آله وصحبه الذين نالوا الدرجات العليا بالسبق في نصرة الملة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang ulun muliakan jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Falah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, karena subuh ini kita mendapatkan nikmat besar, dan mudah-mudahan subuh-subuh berikutnya mudah-mudahan sampai ke mati, sampai menghembuskan napas terakhir kita tetap istiqomah. Mudahan istiqomah. Salat subuh berjamaah ini satu anugerah besar yang wajib kita syukuri. Kita syukuri, dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang kada kehitungan, kada mungkin kita bisa menghitungnya. Maka pantaslah kita, sepantasnya kita selalu mengucapkan alhamdulillah di mulut, di hati. Allah Ta'ala yang memberi nikmat itu di seluruh tubuh menggunakannya di dalam taat ibadah. Itulah 3 macam syukur. Di mulut alhamdulillah dapat pahala, di hati Allah Ta'ala yang memberi, tidak ada yang lain, tidak ada jalur lain. Allah Ta'ala asalnya, Nabi yang membagi. Kemudian syukur yang ketiga, menggunakan nikmat itu seluruhnya, apa aja, fasilitas apa aja, di jalan Allah, beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala al-muallif, kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in, orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Ketiga, kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ringkasnya, aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. An Yahya bin Mu'az ar-Razi rahimahullah ta'ala, min kasrati syu'bihi kasru lahmihi. Man kassara syu'bahu man kassara syab'uhu kasura rahmuhu. Daripada Mu'az ar-Razi rahimahullah ta'ala, barang siapa, ujar Sidin, banyak kanyangnya maka banyak lemaknya, maka belamaknya. Artinya hati-hati. Bi khilafi man kasara aqluhu bisababi haddihi dzikr fala yadurru lianna ba'dal awliya tariqatuhum kasratul aqli sur'ati inhidamit ta'ami bi hararati athari dzikri fa innahu kan nari bi khilafis salati 'ala nabi fa inna atharuha baridun. Nah, jadi barang siapa, ujar Sidin, ujar Mu'az ar-Razi, siapa yang banyak kanyangnya maka banyak kenyang, berarti makan sampai tuh rancak kenyang, lebih sering makan kenyang daripada tidak, maka banyak pula dagingnya. Bikhilafin, berbeda dengan orang yang membanyakkan makan, banyak makan,
Ya, banyak makan dengan sebab apa itu, dengan sebab batasan zikir. Karena zikir, jadi orang dengan sebab inya banyak makan, dia sering makan karena banyak zikirnya. Kenapa? Fala yadurru, tidak berbahaya. Jadi kalau orang banyak zikir, banyak makan, itu kada berbahaya. Kenapa tidak berbahaya? Li'anna ba'dal awliya, karena sebahagian para wali, tariqatuhum, amalan mereka itu kasratul akal, banyak makan. Sebahagian wali ada yang banyak makan, bukan banyak kenyang lah. Lisur'ati inhidamit ta'am, supaya mempercepat hancurnya makanan tadi, mempercepat pencernaan, hancurnya makan, dengan biharorati asari zikir, dengan pengaruh bekas daripada zikir. Jadi zikir itu panas, dan panas itu mempercepat hancurnya makan. Fa innahu kannari, karena sesungguhnya seperti api. Jadi zikir itu nang kayak api, panas. Nah, jadi dimanyaki makan. Jadi tujuan banyak makan tadi meimbangi panas yang ada di dalam. Makanya bisa mamau jo kalau orang beramal zikir kada dibimbing lah, kada terbimbing. Bi khilafis salati ala nabi, berbeda salawat kepada nabi. Fa inna atharoha baridun, maka sesungguhnya pengaruhnya itu dingin. Jadi kalau zikir panas, makanya ada sebahagian, tidak semua, sebahagian para aulia itu banyak makan. Kenapa? Karena hancur juga, hancur. Kalau salawat dingin. Waman katsara lahmuhu, kalau sudah barang siapa banyak dagingnya, kasurat syahwatuhu, maka banyak syahwatnya. Falladhi yutfi'u syahwa wal ju', maka sementara yang memadamkan hawa nafsu itu lapar. Coba lihat kalau orang puasa, kada macam-macam pikirannya. Tapi menurut orang sudah kenyang, nah, kalau kenyang banyak dagingnya, orang banyak dagingnya, ganal syahwatnya, kada kawa besar banyak syahwatnya. Sementara yang memadamkan syahwat itu adalah lapar, otomatis kan kada kenyang. Nah, lapar yang memadamkan syahwat. Waman kasurat syahwatuhu, dan barang siapa yang sudah banyak syahwatnya, kasurat zunubuhu, banyak dosanya. Waman kasurat zunubuhu, barang siapa banyak dosanya, qasa qalbuhu, karas hatinya, falam yaqbalil mawa'idh, maka ngalih menerima, sulit menerima nasihat-nasihat. Waman qasa qalbuhu, barang siapa hatinya sudah karas, goriqo bikasri ra, goriqo fi afatid dunya wa zinatuha, maka dia akan tenggelam di dalam penyakit dunia dan perhiasannya. Natijahnya, kesimpulannya, banyak makan itu membuat orang tenggelam di dunia dan perhiasannya. Artinya kada lagi tak kurang tuh mengingat akhirat. Banyak kanyang tadi, ya kan?
Barang siapa banyak kanyang, banyak dagingnya. Barang siapa banyak dagingnya, banyak syahwatnya. Barang siapa banyak syahwatnya, banyak dosanya. Barang siapa banyak dosanya, keras hatinya. Barang siapa keras hatinya, maka dia tenggelam di dunia dan perhiasannya. Kesimpulannya, siapa yang banyak kanyang, banyak juga akan tenggelam di dunia dan perhiasannya. Nah, kenapa orang kena penyakit dunia tadi? Kalau orang sudah kena penyakit dunia, nah itu ada aja salahnya, itu banyak salahnya. Maka angan-angannya panjang, itu aja dipikirkannya. Wal maqalatus salisah, maqalah yang salisata asyarah, maqalah ke-13. An Sufyan as-Sauri, dari Sufyan as-Sauri rahimahullah ta'ala, annahu qol, beliau berkata, ikhtarul fuqara ayyalladzina radaw bil faqri khamsan. Ya, dipilih orang fakir atau orang-orang yang ridho dengan kefakiran itu ada 5. Minas sifatil mahmudah, daripada sifat-sifat yang terpuji. Ada 5 sifat-sifat terpuji. Waqtarul aghniyau ayyalladzina ahabbul amwal, maka memilih orang-orang kaya, dia memilih kaya yaitu orang-orang yang senang, mereka senang dengan harta. 5 juga khamsan minas sifatil mazmubah, ada 5 sifat yang bisa nantinya akan menghinggapi orang itu, 5 sifat yang tercela. Jadi orang yang memilih miskin, memilih kada berduit, ada 5 sifat yang baik yang akan hinggap di orang tersebut. Sementara orang yang memilih sugih, yaitu orang-orang yang senang banyak harta, ada 5 juga penyakitnya. Kalau yang 5 fakir tadi itu yang terpuji, kalau yang 5 sugih tadi itu yang tercela. Apa-apa ini lah. Wakhtarul fuqara, ikhtaru wakhtarul, itulah karena bahasanya itu rahatan nafs, yaitu memilih orang yang fakir tadi, para fakir, dia memilih rehat, kawa dirinya istirahat, kawa istirahat dirinya. Wa huwa ismul jumlah al insan, itu isim kalimat jumlah manusia. Jadi dirinya istirahat, orang miskin tadi. Wa faragul qalbi, dan hatinya lapang. Faragul ay minas saqli atau saqli, minas saqli, dia lapang hatinya daripada keberatan. Karena Rasulullah SAW yaqulu, Allahumma inni as'alukal aisha rafi'a wal bala farigha. Ya Allah, ulun minta kepada engkau kehidupan yang terangkat, wal bala farigha, dan hati yang lapang. Wa ubudiyatur rabbi, yang ketiga orang yang memilih fakir itu adalah beribadah nyaman kepada Allah. Ubudiyah, ibadah kepada Allah, banyak kesempatannya ibadah kepada Allah. Wa khiffatul hisabi, dan yaumal mahsyar. Wa khiffatul hisabi,
dihitung orang ringan, kada terlalu banyak. Yang hendak dihitung yang mana? Yang kada berduit. Nah, ini kabar gembira. Ini adalah yang 5 ini memilih miskin, tapi ini bukan pembelajaran menyuruh kita jadi miskin. Lain nih. Artinya kalau ikam dipilihkan sudah ikam keadaan ikam miskin, ini nah kesempatannya. Lapang hidup, kada banyak pikiran, nyaman hati lapang, awak istirahat, kada terlalu banyak siang malam cari aja beribadah nyaman dengan Tuhan. Dihitung orang kada tapi banyak, duit kada tapi banyak. Sedangkan kapak aja, kapak itu kisah pang, wallahu alam belum mendengar kisah dari Habib Mustafa. Jadi orang itu antik juga berpesan dengan anaknya, karena kalau abah mati, tolong abah tahu kisahnya ini entah di kitab kada tahu juga. Kalau abah mati, karena tolong di sebelah kuburan abah bikinkan lobang sama kuburan abah persis sama. Nah, suruh orang mengawali abah, bari duitnya berapa aja, banyakin bari duit. Ibarat sekarang dibari ya 50 juta lah, abahnya sugih. Dibari 50 juta mengawali abahnya selama 3 hari di kuburan itu. Jadi kuburan itu dilobangi, dibari juga makanan di dalam itu, tapi ditutup. Nang kayak di kuburan tuh, Pak. Lobang angin dibari, terus makanan untuk 3 hari di situ. Dibari mengawali abahnya selama 3 hari. Sudah sekalinya malakal maut datang, ditakuni abah mungkar nakir datang, ditakuni yang abah tadi. Setelah itu ditakuni di sebelah tuh juga, ini kan posisi orang mati. Ditakuni waktu sebelumnya itu anaknya itu mencari orang yang mau menemani abahnya di kuburan, kada ada yang mau. Kada ada yang mau, siapa hakun kalau mati selajur. Jadi ada yang mau. Tukang kayu tuh ogah-ogahan juga. Cuma jarinya sudah ini 50 juta ini sampai ke mati tuh aku mencari duit, kadanya dapat 50 juta nih, kada ada harapan nih, kesempatan emas saya nah banway di situ. Nah, akhirnya malaikat menanya si tukang kayu tadi. Si tukang kayu nih ditanya, apa kesugihan ikam? Kada ajar. Kesugihan ikam apa? Kapak aja pang, kapak. Kampak itu nah, kampak. Itu aja kesugihan ulun. Ikam kampak itu di mana mendapatnya? Dari yang halal. Kemana ikam menggunakannya? Ke hutan mencari kayu. Kayu siapa ikam cari? Di mana dapat kayunya? Kemudian jadi duit, kemana membelanjakan duitnya? Kemana aja memberikan duitnya? Berapa persen anunya? Itu aja ditanya seinggainya bujur-bujur pucat pasi 40 tahun karena berada di dimensi lain. 40 tahun perasaannya itu di 40 tahun pertanyaan itu selama 3 hari tadi di dalam kubur. Kan itu tenggang waktu yang dipakai adalah kana miqdaru alfasanati mimma ta'uddun. Sehari berbanding 1000 tahun. Setelah tuntung 3 hari dibongkarlah tadi itu. Pucat muhanya, ujar anaknya. Sini pian, terima kasih banyak, diragap anaknya, dibawa pian ke mobil. Kadusa ajarnya, aku kadusa dibawa ke mobil. Pian hendak memberi ampun pian 50 juta, kami hendak memberi pian tanda terima kasih. Kami bisa melaksanakan amanat wasiat abah. Jadi kami kada berdosa, sempian menyelamatkan kami. Kadusa genjarnya. Aku ikhlas dunia akhirat. Aku ikhlas dunia akhirat.
Itu aku yakin rezekiku yang halal itu yang 50 juta anu ku terima sudah nah lah, ku terima akan anu ambil terserah ikam nak kemana ku serahkan ikam 50 juta. Kenapa pian kada mau? Maka asalnya mau selang-selangan juga ke dalam mau pian kenapa? Jadi kada mau ambil 50 juta. Ujarnya itu 50 juta nyata duitnya. Aku kada tahu jo duitnya, tapi itu nyata duitnya banyak itu. Jangankan 50 juta, kapak sebiji aja aku ditakuni orang bilang, ya Allah aku kada tahan, kapak stres aku, apalagi 50 juta, bisa mati aku di anu. Maka ambil aja buka sidin selesai. Tapi sih dapat suatu anugerah yang besar, semakin kuat ke akhirat orang tersebut. Nah kayak itu kira-kira kisahnya tuh. Nah itu. Jadi orang yang fakir ini bukan disuruh fakir lah, jangan. Umat Islam jangan dijadi orang miskin. Karena Nabi kita masanakan di akhir zaman ini berdirinya agama dan berdirinya dunia dianggap orang dunia kada diremehkan orang dengan dinar dan dirham. Berduit kita untuk bangun masjid kan perlu duit, untuk ongkos masjid perlu duit ya. Kalau umrah pakai duit, bangun pondok pakai duit, hendak beribadah nikah pakai duit, hendak berkawinan anak pakai duit. Nah, tapi kalau sudah berposisi jadi orang miskin, nah ini anu ilmunya nah. Orang miskin menghibur banar nih ke orang miskin nih. Kalau hendak pilihan miskin tadi, diri banyak istirahat, kadang kayak orang siang malam sih kada ingat lagi, pokoknya keluar besokan sampai malam, besokan malam, apalagi besokan malam, pagi malam, pagi malam, keliling itu sembahyang kada apa kada, atau ditambah mencari duit sampai makan guring, cari duit, makan guring, cari duit, makan guring, beherak. Maka orang itu harganya di sisi Tuhan sama dengan yang keluar dari pantatnya itu. Kenapa? Coba makan mencari duit, dapat duit, guring, beherak. Makan guring, mencari duit, hasilnya makan guring, beherak. Kada ada cerita sembahyangnya, kada ada cerita beribadahnya, semata-mata mencari itu aja. Kira-kira sedihlah. Memang secara duniawi sedih pang kita. Yang kalah di pilkada sedihkah kadakah? Bahagia sebujurnya. Bahagia apa? Inya kada uyuh, kada bertanggung jawab di akhirat. Ya kan? Jadi ambil ilmu ini bagi yang kalah. Bagi yang menang, aku kawa menggunakan kepintaranku, aku kawa menggunakan potensiku untuk beribadah melalui jabatanku ini. Nangka itu berniat atau kayak ini aja berniat, ya Allah jadikan ulun wali kota, jadikan ulun gubernur, kan ini kan se-Indonesia, jadikan ulun wali kota, jadikan ulun DPR, jadikan ulun apa aja yang kalau kira-kira itu menambah ketakwaan ulun kepada pian atau menambah pundi-pundi akhirat ulun. Kalau kada biar aja terserah pian ya Allah, terserah pian. Ulun hendak benar nih jadi ini, ulun hendak benar jadi itu, hendak benar ulun. Cuma ya Allah, supaya ulun kayak itu berdoa, jangan hendak minta jadi aja dipukuli orang di akhirat, menjabat 10 tahun aja, tanggung jawabnya setengah mati, tanggung jawabnya di akhirat ya Allah. Makanya ilmunya yang itu ilmu supaya jadi wali kota. Ilmu yang kada jadi
Kalau ulun kada jadi ya Allah terima kasih. Kalau ulun jadi terima kasih ulun sekali. Kalau kada jadi terima kasih ulun 10 kali. Kenapa? Kada bekat tanggung jawab. Jadi bahagia aja pun kada jadi. Biasa aja. Memang kayak itu sudah sampai catatannya. Orang yang lain baduit anu gampang baduit jula kada pangjar. Bubuannya pantas menang. Serangan pajar baduit. Buan ikam kada kami kada. Ya kada. Oh iya kah? Cuma anu jar tim sukses kami aja yang membagi, aku kada aja sama aja juga. Jadi 11-12, jadi kada ada salah menyalahkan, berdosa kada. Kayak itu rame akhirnya. Nah, pilih kalau jadi orang miskin, ini ilmunya. Lapang awak kada uyuh. Kawa digunakan gasan beribadah. Apalagi hati nyaman kawa usuk beribadah. Coba kalau pian sibuk jadi itu jadi ini, kadusa jadi itu, kadusa jadi presiden, kadusa jadi bapengantenan aja tuh. Bapengantenan tuh aja mengganggu benar tuh kehusuan sembahyang ya kala. Nah, Allahu Akbar. Apalagi nih kurang nih tadi itu Assalamualaikum wirid kada sampat apa pengantenan aja. Apalagi jadi itu jadi ini. Nyaman. Jadi orang susah. Andai kata dipilihkan Tuhan jadi susah. Kan susah itu kan rancak. Mendapatkan ujian yang tali temali. Artinya orang ini hendak ditinggikan pangkatnya dan pakai juga ilmunya bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala kada bakalan membebankan apa yang kita kada mampu memikulnya. Jangan jadi orang miskin justru jauh dari Allah. Sembahyang kada, apa kada, timbul kada ridhonya dengan Allah. Kalau ikam kada ridho dengan ketetapanku, kada ridho dengan takdirku, kada ridho dengan pembagianku takdirku juga tuh, maka ikam kada ridho, keluar aja ikam dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Ayo, maulah kita hendak juga disayangi Allah Ta'ala, hendak juga kita disayangi Tuhan. Nama anak disayangi Tuhan jadi orang miskin yang sabar. Jangan bersandar apa kata orang. Ini kalau orang miskin sudah bersandar apa kata orang, ia selalu menyusahkan dirinya terus. Ia rugi. Apa ujar orang jar kena mun datang keluarga jar rumah kita nang kainian rusak. Duit kada ada. Apa kata orang butang aja jar gini rumahnya kada bocor apa aja. Rabit-rabit aja kecawiran kada tapi beres di dalam rumahnya nih rumahnya bukan berantakan dirapi-rapi akan juga, cuma rumahnya ini menunjukkan bahwa kada berduit biar supan jar apa supan lagi kalau kita berhutang, supan lagi kalau kita minta, kita berhutang kada kau bayar ya kalau lebih baik apa adanya. Kalau hendak begawi bujur-bujur, kalau ada duit hanya diperbaiki. Jangan mempersulit diri kita. HP masih kawa dipakai, digantinya lagi. Duit itu aja, lain ente banyak duit. Ayo HP berapa miliar harganya, tukar. Jangan sampai bersifat konsumtif orang susah. Kalau orang sugih, jangan kada digunakan duit itu untuk belanja. Yang kada boleh itu kan berlebihan. Ayo nukar mobil yang mewah itu supaya bisa bersyukur kepada Allah. Makanya Islam tuh kadang menyuruh kita jadi orang miskin. Hati lapang, beribadah dengan Tuhannya, terbanyak beribadahnya, kada repot terus. Dihitung ringan hitungannya. Itu orang susah pada hari mahsyar kena.
Kemudian wad darajatul ulya, derajatnya kena diberi derajat yang tinggi orang yang miskin tadi di dalam surga. Wahtarul aghniya ta'bun nafs. Nah, pilihan sugih ini, amu hendak memilih sugih, siap-siap uyuh awak, capek badan. 5 tahun jadi gubernur, 5 tahun jadi wali kota, 5 tahun tujuh uyuh karena beristirahatkan otak. Coba beristirahat jadi gubernur, santai aja. Mau unjun ke sana kemari, mau unjun karena tiap hari Minggu mau unjun. Ya kalau tuh tiap Minggu mau unjun karena imbah tuh peleseran ke sana, berjalanan ke sana ke situ. Kawainya coba jadi wali kota, jadi gubernur. Coba kan tiap Minggu mau unjun pukuli orang. Maksud dipukul itu dikritik orang menerai, mana kawat tenang. Belum lagi yang orang korupsi, mau urusi itu, kepala dinas itu, kepala dinas ini. Ya kan tahu seorang kayak apa. Itu kabar baik bagi yang kalah. Bagi yang menang, berbakti kepada bangsa. Maksud berbakti ini supaya dapat pahala akhirat tadi. Jadi baik terus kita, engkau itulah jadi orang beriman. Jadi kompetisinya itu nyaman, bagus. Kada ada bakalahian tuh. Biar aja belum waktunya aku menang, sudah selesai. Jadi uyuh memang memilih, sudah capek. Li'annahu kullu waqtin fi khidmatil amwal. Karena jadi capek itu setiap waktu untuk berhadam kepada harta. Coba pian. Tapi nya kada uyuh lainnya hobi panglata. Uyuh sebenarnya itu berdiri inya berjualan biar seharian tuh larisnya. Tahan aja nya berdiri. Tapi imbah sembahyang boh. Sarakat aja sudah berpikir ke sana kemari. Nah jadi capek. Ya rancak bakalah itu dua laki bini karena tadi agamanya kurang. Ini kan untuk posisi miskin dengan sugih tadi. Itu aja dua. Lain karena sugih yang pemurah, sugih yang taat. Ini kan sugih tok, miskin tok. Pilihannya nih, manfaatnya masing-masing dan mudaratnya masing-masing. Terus pilihan jadi orang sugih itu wasyughlul qalbi. Hati kada lapang, hati itu sibuk terus hatinya selain Allah itu. Hatinya sibuk terus hatinya fi tafkiril amwal, memikirkan harta nang kayak apa supaya bertambah. Nangke apa caranya supaya harta ini bertambah. Waktunya kada nuntut supaya bagaimana inya memikirkan supaya matahari itu diulahkan tihang, disanggah supaya jangan tuntung siang itu, supaya lawas juga mencari duit gitu tuh. Sampai malam tuh ya berhitung aja duit, berhitung. Sampai jam 1 menghitung duit aja, baru lagi istirahat. Nah, menghitung duit recehan dihitungnya. Keluar sidin malam. Guring kada kawan nih sudah. Hartanya sudah tuntung dihitung. Jam 1 malam kada kawan juga guring. Keingatan hartanya. Maka satpamnya sudah bertiga, kada kawan guring lagi. Satpamnya bertiga aja, kalau pina malingnya banyak hujannya habis sama hartaku. Ujar kawal kan banyak aja duit, tambahi satpamnya 4 lagi, banyak aja duit bertriliun. 4 satpamnya tambah 4 satpamnya tambah kada kau guring. Kenapa kada kau guring jar? Maka satpamnya sudah 7. Kada jar. Aku yakin sudah 7 nih aman aja. Tapi kenapa kada kau guring? Aku menjaga yang 7 ini nama lihati. Menjagakah kada kain yang 7 itu? Nah itu juga kada kau jo guringinya. Itu harta serba salah tuh bang. Akhirnya sidin keluar berjalanan, ketemu tukang beca.
Guringan bejejer tukang beca. Ujar dalam hatinya, bungul bener tukang beca ini. Duitnya kadada, kawainya guringnya tadi itu lapang dadanya kada bisa apa-apa guringnya nah. Padahal nyamuk pok, nyanduk itu aja guring terus nah nyamannya guring nikmati di beca tuh turunnya. Yang tukang beca guringan tuh turun orangnya jago juga sugih dan jago tempelenginya satu pang tempelenginya bangun tukang beca. Orang guring antara guring dengan bangun tukang beca ada apa aja ini siapa ini memukuli kami dikelilingi oleh tukang beca. Kenapa pian mukuli kami? Ulun hendak bagi-bagi duit aja, untungnya bagi duit. Hendak membagi duit aja lawan pian barataan nah. Jadi ulun banguni pian supaya lakas bangun ulun pukul muka pian. Padahalnya ada 6 peleng bujuran. Nah, dibagiinya duitnya pak, baginya duit 500 ribu tukang beca tadi. Kada jadi sarik tukang beca tadi. Terima kasih lah jar 500 ribu jar. Jadi apa aja? Itu aja ke anak memberi pian mana duit karena malam esok kami guring siap aja lagi pian tempeleng kayak malam ini nah duit 500 ribu tempeleng kayak itu. Jadi orang sugi itu hatinya kada tenang, sibuk memikirkan harta aja. Lalu kalau orang miskin tadi hatinya lapang. Nah kemudian wa ubudiyatud dunya. Orang sugih ini ibadahnya ibadah lawan dunia kada lagi ibadah. Bahamba dengan dunia kada ada lagi ibadahnya. Nah ini orang sugih bungol. Tapi itu akibatnya tuh sugih. Dunia yang disembahnya nih faman ahabba syai'an fawa abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia jadi hambanya. Hamba dunia kan. Itu ayo pilih sugih tadi. Wa syiddatul hisab bisababil amwal wa man nuqishal hisab azaba wa man ahabba syai'an azaba uziba bihi ya uziba. Dihitung sakit hitungannya karena banyaknya harta. Kemudian pilihan orang sugih itu wad darajatus sufla, derajatnya rendah, wahiyat dunia. Dunia ini kan kada ada harganya, di situnya mengabdikan diri. Dunia tuh andai kata berharga benar dunia itu tuh. Kan sudah ditetapkan oleh Nabi kita Allah Ta'ala madahkan dunia ini andai kata hendak ku hargai ujar Allah Ta'ala. Dunia ini sebenarnya kada ku hargai. Kalaupun mau dihargai sama sebelah halar lalat sayap lalat sebelah lagi harganya dunia itu andai kata berharga. Nah, andai kata berharga kada derajatnya dunia. Dunia ini andai kata berharga benar tuh, ayo sudah berharga benar, iya tertinggalkan juga. Kalau kada kita yang meninggalkan, dunia yang meninggalkan kita, dua yang itu. Nah maka kita beringat-ingat jangan gara-gara dunia ini sampai meninggalkan ibadah kita kepada Allah, meninggalkan menuntut ilmu untuk sanggup ibadah kita kepada Allah. Li'annaha bin nisbatid darajatil akhirah la syai'. Karena dunia ini ya pada segi ya akhirat, kalau hendak dihitung-hitung ke akhirat, kalau hanya mata-mata dunia ini kada ada nilainya, kada ada harganya. Kada ada harganya. Siapa yang paling sugih di dunia ini? Yang berisi duit 2000 triliun ada. Kalau yang sampai 2000 triliun itu, nah kayak apa duitnya itu 2000 triliun? Kalau duit ratusan ribu hibak masjid ini masih kada cukup. 2000 triliun itu saking banyaknya duitnya itu. 1 triliun tuh aja, 1 triliun kada bagawi lagi orang.
1 triliun sampai ke mati dipakai hari-hari selama 40 tahun. Iya 60 juta sehari 40 tahun. Kalau umur kita sekarang ini kayak ulun 50 tahun, paling-paling memakainya ya dibanyakan 40 tahun di 1 triliun itu 60 juta sehari ya kada habis. Iya hendak aja lagi mabuk benar. Kada ada berpikir akhirat kalau ada hendak membangun masjid, membantu keluarga, membantu anak yatim, kada spesial. Apalagi Tuhan sudah dihitung-hitung aja duit tadi. Dititipkan sudah nilainya. Kalau mati karena sempat mati kada terbawa, sayang. Apa caranya membawa? Titipkan di masjid, di fakir miskin, ke saudara kita yang susah, keluarga kita yang susah. Nah itu syiddah kena sakit kena menghitungnya, dihitung di akhirat dapat derajat-derajat yang rendah dibanding di akhirat. Tadi dihitung di akhirat kada ada apa-apanya harta dunia kita itu. Tapi kita tahu ngalih hidup kalau kada berharta itu aja Pak. Cuma kalau sudah berharta beringat-ingat supaya ubudiyahnya, beribadahnya jangan sampai tertinggalakan. Namun kata Sayyidina Umar, muka Sayyidina Umar atau Umar bin Abdul Aziz, bari abah guru sekumpul sempat belajar di pondok sidin tahun 91 tuh turun mengajar pas lawas kan sing kada mengajar berapa puluh tahun. Nah pas turun mengajar lokal kami A, B, C itu digabung, sidin di tengah mengajar waktu itu Minhajul Abidin. Nah di situ ada pendapat salah seorang ulama, salah seorang sahabat mun kada Sayyidina Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz, raja yang bijaksana tuh, yang soleh. Apa ujar sidin? Sudah juga ujar sidin, kalau sudah berhimat mencari harta tuh, mencari dunia nih, berhimat mencari dunia nih, sudah jauh berhimat juga hendak ke akhirat ya kada kawa hati ke akhirat tuh. Memang harus dikosongkan juga untuk akhirat ini. Memang harus ada diluangkan waktu. Memang harus ada diluangkan waktu. Nah tempelu luang waktu tadi, dunia kada lagi, pensiun kada, sudah juga kita pensiun kada lagi, sudah purna bakti, kadusa lagi tangan ni nak kadusa lagi diguna-guna akan gasan yang HP aja terus, maka sudah tua minta maaf lah, maka sudah tua HP aja anak kemana, maksud kita tuh HP. Kalau peng HP menambah ilmu kada spesial, ada yang main game, ada yang bawa WA-an aja. Apa sudah tua. Nah itu aja gawian. Coba gunakan tasbih, gunakan apa, ingat lawan Allah Ta'ala. Makanya hati-hati belajar ilmu kedikjayaan, ilmu hakikat itu. Biasa aja kita santai aja. Dilihat-lihat dulu seorang, memang harus ada bimbing, harus ada yang mursyid membimbing kita. Salah satunya ini nasihat agama nih, kita baca bersama. Harus memang ada yang menasihati kita. Kalau kadang-kadang kawa, mesti ada yang menasihati kita. Kalau pian kada usah mandang ulun, mau ulun nih kurang lebih mungkin lebih banget. Mungkin subuh minggu nih kalau kada dikio Pak Gatot ke sini, mungkin ulun kada bangun subuh. Kalau pian kada ada kepentingannya. Kalau pian kada ada kepentingan semata-mata beribadah. Kalau ulun ada kepentingan, ya kalau untung pian, untung benar. Nah inilah kita bersyukur sedikit ini busur sedikit aja. Bersyukur yang kawa sembahyang subuh terima kasih ditambahi Allah Ta'ala, pasti ditambahi Allah Ta'ala ketenangan hati kita. Hendak nangis lagi ulun, minta maaf. Hendak nangis lagi, menangisi diri. Yang memicik-micik HP itu lain pian pang ulun sambati. Ulun seorang yang ulun sambati. Supaya kita beringat-ingat dengan
dengan akhirat ini supaya meningkatkan akhirat kita. Tapi jangan bodoh-bodoh juga umat Islam untuk meningkatkan akhirat, dunianya ditinggalkan. Kena mengalihkan orang pulang mun kada berduit. Akhirat ini nah cuma ujar Sayyidina Umar itu pang ujar Sayyidina ngalih banar mau unting mengena akan tuh kalau kita sudah sibuk di dunia, ngalih banar meletakkan akhirat di batin kita ini, ngalih banar meletakkan badan kita untuk selalu akhirat, ngalih banar beribadah itu khusyuk. Makanya untung yang pian ini untung berbeda dengan wali kan, mengapa sibuknya tetap kada bakalan lepas daripada hadratullah, hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulun ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun baca ini, ulun yang utamanya mudahan kawa menggawi pian sama-sama kita kawa menggawinya. Yang manasihati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, dikumpuli sidin nasihat-nasihat Nabi, nasihat-nasihat para ulama yang terdahulu. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ya berlanjut lagi. Artinya ulun senang juga membaca kitab ini kan. Sengaja juga kitabnya ulun tinggal di sini supaya kawa istimror. Artinya bisa bersambung, bisa tuntung, minimal ilmunya dapat, kawa kita mengamalkan. Utamanya ulun juga kawa mengamalkan. Jangan khawatir pian. Kalau pang kitab ni ulun nukar memang di toko, tapi tuntung juga belajar. Artinya diajarkan juga dengan guru bahari. Sanat juga uja orang basanat juga langsung kepada pengarang. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Semua anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan terutama diri kita mudah-mudahan jadi contoh bagi anak dan cucu kita. Dan mudah-mudahan kita, kelakuan kita di dunia ini mudah-mudahan membuat Nabi kita senyum di akhirat sana, senang melihat umatku yang seikung lima ketujuhnya. Aku melihat hatinya ke Allah, hatinya ke aku, awaknya juga kayak itu, ibadahnya ya Allah. Nah menyenangkan Nabi, insyaallah nyaman tuh. Hadanallahu wa yakum jama'in. Wallahu muwaffiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.